Heboh, Rizky Bilar akan memanjakan Lesti Kejora istrinya dengan membangun istana megah dengan konsep modern dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang memanjakan penghuninya dengan 3 fungsi sekaligus, sebagai rumah, area private, dan juga sekaligus kantor. Tak hanya itu, Bilar dan Lesti juga akan membangun kantor dengan konsep modern dengan gaya khas anak-anak milenial, dilengkapi dengan berbagai fasilitas hiburan yang lengkap dan olahraga agar karyawan tidak mudah bosan, jenuh, dan tetap fresh, kreatif, dan bisa melahirkan banyak inovasi-inovasi yang cemerlang dalam berbisnis. Lantas benarkah untuk menggapai rencana tersebut, Bilar dan Lesti sudah membeli lahan yang besar berupa tanah seluas 1.300 meter persegi? Di tengah rencana besar Rizky Bilar dan Lesti tersebut, terungkap pula kabar mengejutkan bahwa Baby Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau yang beken disapa Baby Fatih akan menjalani operasi hernia. Hal itu dibagi Bilar melalui sosial media pribadinya yang meminta doa para sahabat untuk kelancaran operasi Baby Fatih dan memohon kesembuhannya. Alhasil, status Bilar tersebut dibanjiri komentar dari para selebriti dan netizen berupa doa dan dukungan untuk Baby Fatih agar proses operasi berjalan lancar dan ia bisa lekas sembuh. Lantas, seperti apa perkembangan Baby Fatih saat ini? Di sisi lain, Bilar dan Lesti yang kini semakin sukses dalam berbagai usaha atau bisnis mereka, belakangan ini sudah mulai merambah bisnis di bidang dunia digital. Tak hanya terjun sendirian, Bilar juga mengaku berencana mengajak Lesti sekaligus mengenalkan pada dunia bisnis agar bisa mengembangkan dana yang mereka miliki. Lalu, seperti apa langkah Bilar dalam bisnis digital tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah membuat rencana besar terkait rumah tangga mereka. Ya, walau saat ini mereka sudah memiliki rumah dengan fasilitas yang lengkap, Rizky Bilar dan Lesti rupanya akan membangun istana baru lagi yang lebih megah. Istana baru tersebut nantinya memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai rumah, area private, dan juga sebagai kantor Lesti dan Bilar. Ketiga fungsi tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memanjakan penghuninya. Untuk itu, Bilar sudah menyiapkan lahan seluas 1.300 meter persegi untuk membangun istana megah yang diimpikan tersebut. Sebenarnya masih dalam tahap desain. Jadi untuk saat ini kan belum final. Kenapa? Karena memang kita ada cita-cita untuk menambah tanah, menambah extend, amin, untuk extend tanah di sekitar tanah yang kita punya gitu. Ya karena daripada kita nanggung harus dua kali kerja, mending kita kelarin dulu tanahnya, kita dapetin dulu, baru kita nanti final design. Ya syukur-syukur insya Allah tahun depan lah bisa digarap proses untuk peletakan batu pertamanya. Bukan 30.000, 1.300. Pengennya sih saya pengen bikin 2 masa bangunan yang masing-masing punya fungsi. Satu rumah sebagai area gitu. Private, satu lagi kantor. Ya, kantor kan buat bos juga, kita kan sering mampir ke sana. Pokoknya mak yang bikin kakak seneng lah, udah dede mak didoain aja.
Tak hanya itu, di lahan seluas 1.300 meter tersebut, Bilar dan Lesti berencana membangun satu kantor usaha untuk anak muda milenial yang berkonsep modern, dilengkapi dengan fasilitas modern pula seperti tempat hiburan, olahraga, dan sebagainya. Tujuannya agar karyawan tidak jenuh atau bosan dan terus semangat dalam berkarya dengan inspirasi-inspirasi yang kaya dan penuh inovatif. Rencana Bilar tersebut diakuinya atas persetujuan dan dukungan dari Lesti Kejora, istrinya. Saya pengen semua karyawan bisa di sana lah gitu, tidak hanya karyawan Leslar Berkabadi beserta anak-anak dari Leslar Metaverse juga bisa di sana kantornya gitu. Dan kantor yang saya pengen itu kantor yang benar-benar kantor yang modern gitulah, kantor anak muda lah ya, anak muda milenial lah gitu, bukan kantor konvensional karena pekerjaan kita kan menuntut kreativitas. Saya nggak mau bosen di tim saya tuh jadi bosen, mumet di kantor. Makanya nanti saya menyediakan wahana hiburan gitu-gitulah untuk menyenangkan mereka, bahkan sampai mereka lupa kerja gitu. Dari saya lalu saya meminta saran, usulan ke Lesti dan Lesti menyetujui. Didoain pokoknya mah, yang penting kakak Bilar sehat, terus semangat terus. Wow, Rizky Bilar dan Lesti akan membangun rumah baru yang lebih megah untuk keluarga? Benarkah Baby Al-Fatih dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi hernia? Seperti apa operasi hernia tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Heboh, pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan membangun rumah megah lengkap dengan berbagai fasilitas yang memanjakan keluarga. Kabar yang juga mengejutkan diungkap Bilar melalui status yang diunggahnya di sosial media pribadinya. Melalui akun Rizky Bilar, suami Lesti Kejora ini meminta doa followersnya untuk kelancaran operasi hernia putra kesayangannya, yaitu Baby Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau yang beken disapa Baby L atau Baby Fatih. @Rizky Bilar, mohon doanya agar operasi hernia Fatih dilancarkan. Sontak saja, status Bilar dibanjiri komentar berupa simpati dan doa agar operasinya berjalan lancar dan Baby Fatih lekas diberikan kesembuhan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang hernia, itu kita bicara tentang saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan yang terganggu itu bagian usus. Jadi usus kan bagian dari saluran pencernaannya. Nah, pada anak, itu memang sering terjadi, terutama anak laki-laki ya. Itu terjadi karena di anak laki-laki itu ada saluran namanya inguinal. Nah, saluran ini tempat turunnya buah zakar ya, dari atas menuju kantong zakar. Nah, biasanya habis lahir itu tertutup gitu. Nah, ada beberapa anak yang masih terbuka gitu. Nah, si saluran ini jadinya kalau tekanannya tinggi kayak dia batuk atau ngeden gitu, itu usus bisa masuk ke dalam saluran itu. Jadinya keluarlah dari rongga
rongga perut. Nah, terjepitlah usus, itu disebut hernia. Memang stage atau stadium dari hernia itu jadi nggak langsung terjepit, nggak bisa keluar, nggak. Ada stadium-stadiumnya gitu. Yang sampai keluar lalu terjepit itu nggak bisa keluar tuh harus operasi. Nah, kemungkinan besar kalau memang butuh operasi ya mungkin stadium itu gitu. Atau memang sengaja walaupun belum stadium besar, si rongga inguinalnya itu, lubang inguinal itu ditutup aja sekalian gitu. Biar nggak kejadian lagi ke depan. Kalau sudah dioperasi, insya Allah baik-baik saja, akan tertutup dan tidak akan terjadi lagi gitu hernianya. Cuma kalau telah tertangani, ya bahaya, karena kan antara mulut sampai ke lubang anus itu tidak boleh ada hambatan kan, apapun yang kita masukin harus keluar lagi gitu. Kalau sampai keluar ususnya lalu terikat, tersumbat, maka apapun yang dimasukkan ke dalam mulutnya tidak bisa keluar lagi, dan itu menjadi sumber infeksi. Selain memohon doa untuk Baby Fatih, belakangan ini Bilar juga membagikan video kebersamaannya dengan putranya ini. Di antaranya terlihat kedekatan Bilar dengan Baby Fatih, baik kedekatan secara fisik maupun kedekatan secara emosional. Bagaimana tidak, saat Bilar berpura-pura menangis, Baby Fatih ikutan menangis juga. Diakui Bilar bahwa sejak Baby Fatih masih di dalam kandungan, dirinya rutin membangun komunikasi dengan Baby Fatih, diajak bicara, dinina bobo dan sebagainya. Bilar mengaku hal tersebut tampaknya berefek pada kepekaan emosional Baby Fatih dengan dirinya. Banyak lagi perkembangan Baby Fatih yang semakin menggemaskan dan menjadi daya pikatnya di mata banyak orang yang patut disyukuri Bilar. Ini anak yang paling mengerti bapaknya, jadi dia bisa ikut merasakan apa yang dirasakan bapaknya. Contohnya, lihat kalau gue nangis. Oh iya, nak, ya nak. Iya, ikan, ada ikan. Ikannya tuh ikannya tuh. Ada ikan kecil. Ada. Oh iya. Makanya tadi foto bundanya ya sama papanya ya. Iya, itu foto bunda sama papanya. Itu. Iya, foto bunda sama papanya ya. Iya. Oh iya, enak. Kamu kenapa nangis sih kalau papa sedih? Enggak, papa bercanda ya. Bercanda ya, nak ya. Papa bercanda. Ya nggak nyangka juga kita punya bayi seresponsif ini ya, karena saya hanya melakukan, kita melakukan sebagaimana orang tua lakukan pada umumnya gitu. Kita beri vitamin, beri makanan yang baik. Namun juga, dan kita juga saat lagi hamil memang ya saya sebagai seorang ayah banyak berinteraksi juga lewat saat BBL masih di perut. Saya banyak berkomunikasi, berinteraksi. Mungkin itu juga yang menjadi dasar bagi dia sehingga bisa seresponsif ini gitu. Mungkin sejak dari dalam kandungan gue tuh sering ngebacain dia buku cerita, gue sering berkomunikasi. Makanya tidak terlalu kaget juga kalau ternyata ini anak bisa sedekat itu juga sama papanya, sengerti itu juga, mengenali suara papanya. Kayak once, kalau kalian pernah lihat kemarin, dimana dia ketika gue nangis dia bisa nangis gitu. Jadi bonding seperti itu, ikatan-ikatan seperti itu sudah berusaha gue bangun sejak dia masih dalam kandungan. Gue ajak ngobrol, gue ajak interaksi. Kan bentuk bondingnya bapak sama anak ya, selagi memang nggak yang gimana mah nggak apa-apa lah. Apalagi sekarang kan anaknya udah gede,
saya kamu mau dibawa lagi anak, katanya. Iya kak, sebentar doang, ya kasihan bla. Padahal memang tahu bapaknya nggak mau jauh-jauh juga. Mengejutkan kabar Baby Al-Fatih akan menjalani operasi hernia. Benarkah Rizky Bilar dan Lesti akan membangun bisnis baru digital? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Mengejutkan status Rizky Bilar bahwa Baby Al-Fatih akan menjalani operasi hernia. Tak kalah mengejutkan juga upaya Bilar yang belakangan ini semakin melebarkan sayap bisnisnya. Setelah sukses merambah bisnis kuliner, Bilar kini membangun bisnis di dunia digital dengan membuat games kesukaannya. Ia menggandeng beberapa sahabatnya yang profesional di bidangnya dan memahami dunia digital. Dunia bisnis itu kan jangkauannya luas ya. Ada yang bisa ada yang dibilang bisnis yang real, ada yang dibilang bisnis yang ini bentuknya digital ya. Digital dan kita Lester Entertain tidak pernah menutup diri terhadap hal apapun, apalagi bentuknya digital, yang mana sekarang dunia digital itu semakin berkembang ya. Bukan cuma di Indonesia, di luar pun lagi mengembangkan metaverse mereka, dan itulah kenapa saya ikut tertarik juga untuk menjalaninya, untuk ikut terjun di dalamnya, begitu. Karena memang mungkin untuk awal-awal menurut saya masyarakat Indonesia mungkin akan sulit untuk menerima ya, tapi pelan-pelan kita akan mengedukasi, kita akan memberikan memberikan sebuah pemahaman bahwa era ya begitu, akan selalu ada yang namanya sesuatu yang baru nanti ya. Mudah-mudahan pelan-pelan masyarakat menerima. Dan ya kalau suami mas lagi memang yang dilakuin hal yang positif, insya Allah beliau juga seneng. Tak hanya dirinya yang terjun ke dunia bisnis, Bilar juga mengaku mengenalkan Lesti istrinya pada dunia bisnis, khususnya bisnis di bidang digital. Hal itu dilakukan dengan harapan mereka bisa mengembangkan dana yang mereka miliki. Lesti ya pasangan itu kan sebenarnya saling mewarnai ya, saling melengkapi. Jadi Lesti pun memang selama ini kan berpikirnya untuk bagaimana bisa mendapatkan aktif income gitu ya. Lalu seiring berjalan waktu, setelah saya mempelajari, setelah saya kenal sama orang-orang banyak, saya merasa bahwa potensi income itu kan banyak, sumber dari income itu banyak. Ada namanya portfolio income, ada namanya passive income. Nah, hal yang saya pelajarin itulah yang pelan-pelan saya kasih tahu juga ke istri. Gimana, ayo sayang, jangan kamu terpaku sama pekerjaan kamu yang kamu kerjakan baru dapat uang. Kamu juga harus bisa bagaimana kamu dengan uang yang sudah kamu hasilkan, kamu bisa menghasilkan uang lagi. Itulah pelan-pelan hal seperti itulah yang saya pelajari dan saya kasih pemahaman juga ke istri gitu. Dan syukurnya memang Lesti ini kan orangnya cepat nangkap juga gitu, orangnya yang cepat ngerti juga gitu. Jadi seneng lah saya punya pasangan yang sama-sama mau belajar gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.